harus menunggu pengadilan yang prosesnya panjang? Belum lagi nanti mungkin ada banding, kasasi, dan seterusnya. Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rizwan Syahipar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Oke. Dari kami. Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, ya, hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana? Karena itu saya memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan, silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Kalau itu sepanjang itu terbuka ya, terbuka disaksikan kamera, publik bisa melihat, oh oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad. Ya. Untuk publik, ya kata pengacaranya Roy Suryo. Jadi mereka anggap ya kita semua ini pengen lihat ya keaslian ijazah Pak Jokowi, katanya kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Tapi kita sebenarnya nggak peduli itu ya, mau asli mau palsu ya. Tapi kita sudah memang yakin ya kan ijazah Pak Jokowi ini sudah asli ya kan. Tapi ya mereka-mereka ini aja lah yang ngotot ya pengen ijazah Pak Jokowi ini ditampilkan ke publik. Ya mana mau lah Pak Jokowi. Ya di pengadilan mau lah Pak Jokowi kan. Aduh kelihatan sekali lah panik mereka-mereka ini kan. Setelah Rizwan dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, kami nggak mau ada fitnah. Justru nanti Roy Suryo dan Rizwan Syahipar mengumumkan ke publik. Kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu. Ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan, tapi sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. Justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih. Sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Waduh. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum. Sama. Sebenarnya ya kan guys ya, hanya pendukung-pendukung Anies lah atau pendukung Abah lah yang masih tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi rakyat yang mana yang mau ditunjukkan ya kan? Ya bilang aja lah pendukung kalian gitu ya kan. Aduh parah lah ya kan. Kayak kita lihat. Sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya apalagi kami. Bahkan justru akan menjadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin. Tadinya kenceng misalnya kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan yang selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah, tampilkan publik, semua undang, cek, selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik pun nggak jadi sulit untuk diterima oleh nalar. Sulit. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum. Atau sebetulnya sekali lagi, ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik, ya ini politik, Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM saudara Joko Widodo. Joko Widodo? Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? Karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi ya mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi. Jadi kita kasihan. Nah, jadi mereka ya itulah ya kan mereka kelompok-kelompok mereka ini selalu tidak puas ya. Maunya mereka itu ya mau diuji apa ijazah Pak Jokowi diuji di umum gitu ataupun di publik gitu, dikamerain ya, direkam gitu kan. Ya mana mau lah ya kan. Karena saking tidak percayanya
pada kepolisian ya gitu ya kan guys. Waduh, parah lah mereka ini. Udahlah Pak, udah bosen lah kita dengar ya mereka-mereka ini diundang sana sini ya kan. Cepat-cepatlah proses persidangan ini supaya kita tahu lah ya kan, ataupun supaya kita cepat-cepat melihat ya mereka-mereka ini, kelompok-kelompok mereka ini di penjara. Udah bikin gaduh aja gitu ya kan di Indonesia ini. Baik, cepat-cepat di penjara udah. Itu aja udah cukup. Oke, di sini nanti kita akan saksikan Joshua Sinambela ya kan yang membongkar ya kebohongan, kelicikan daripada Rismond. Ini dia ya. Pun sekarang dianggap intimidasi. Ya. Karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji, ini selalu sen kanan belok kiri. Kami tidak bisa mempercayai statement yang zohir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir jadi bermain ini. Ya. Saya tunggu, ini bulan Maret tanggal 20, sudah ada jadwal lah ya, saya tanyakan lagi, begitu ya. Kemudian saya memposting jawaban dari UGM. Ya. UGM, polemik ini dijawab sama UGM. Ya. Gimana lah ya, sudah ada waktu untuk diskusi. Tujuan saya ingin diskusi face to face dengan dia, bila perlu dengan FGD. Ya. Fokus grup diskusi di mana? Di sana ada ahli-ahli lain, ada pakar-pakar lain. Ya. Ini sudah kita upayakan dari awal ya, dari awal. Kemudian saya telepon dia, ini tanggal 24 Maret lah saya ke perpustakaan Fakultas Kehutanan, ya, di mana saya minta izin kepada dekan di sana untuk mengakses ijazah teman-teman Jokowi. Ternyata saya juga diberikan ijazah Jokowi. Ijazah Jokowi pada saat itu ada 2, karena hampir semua ya ijazah bukan skripsi ya, skripsi itu 2 ya. Karena memang dikumpulkan di perpustakaan itu ada 2 ya. Nah, inilah foto-foto yang saya kirimkan ya. Foto-foto ini cukup banyak ya, termasuk juga video-videonya saya kirimkan ke dia. Nah, ini video-video saya. Dan video-video inilah yang disalahgunakan dia ya, untuk menguatkan asumsi-asumsinya dia. Jadi dia pilihkan lah ya video-video yang dianggap dia di-capture lah. Misalnya Pak Sigit, yang lainnya. Padahal kita sudah minta untuk diskusi pada saat itu. Ya. Nah, saya coba balik lagi. Nah, video sangat banyak saya kirimkan. Selain saya kirimkan ke sini, saya kirimkan juga ke grup WhatsApp DFIS. Ya. Termasuk, nah ini, ya, ini yang saya katakan percetakan perdana, ya. Jadi pembatas buku ini sama semua seragam, ya, semua yang dari perdana, ya. Dan ada beberapa versi, ada yang sudah cabangnya ada 3, ada cuma 1, ada cuma 2, cuma 3. Jadi memang percetakan perdana ini digunakan oleh kebanyakan mahasiswa di sana. Bukan hanya Fakultas Kehutanan, nanti saya tunjukkan fakultas yang lain juga. Jadi kalau dia jadi ini mungkin saya coba cerita lagi. Ketika saya mengirimkan ini ke dia, bagaimana tanggapannya? Ya. Nah, memang ada yang unik ya dari beberapa skripsi. Jadi dari 40-an, lebih 50% itu tidak ada tanda tangannya. Dan itu adalah fakta yang kita temukan. Nah, fakta yang kita temukan itu dijadikan dia asumsinya bahwa ini nggak sah, berarti semua skripsi itu tidak benar. Itulah yang di benak dia. Itulah yang dipikirkan dia sampai sekarang. Ya. Jadi dia merasa bahwa skripsi yang nggak ada tanda tangannya tidak sah, sehingga tidak valid lah ijazah itu. Nah, padahal dia nggak tahu gitu ya, bahwa dulu yudisium tidak menggunakan skripsi, ya. Skripsinya itu masih berupa kertas, ya, kertas ketikan-ketikan semua gitu kan. Ini dicetakkan sebagai untuk wisuda. Jadi bukan syarat untuk lulus ini. Yudisium itu ada skripsi dalam bentuk lain, dalam ketikan-ketikan tadi. Tapi ketika ingin dijadikan buku skripsi, baru dicetakkan. Sehingga ketika mereka sudah dapat tanda tangan yudisium, mereka nggak gunakan itu. Kenapa? Karena masih ketikan. Mesin tik kelihatan jelek. Ya. Memang ada beberapa yang menggunakan mesin tik. Ya. Tetapi itu adalah perbedaannya, ada orang yang punya uang lah istilahnya. Uang dalam artian untuk membayar percetakan. Karena salah satu halaman itu cukup mahal zaman itu. Ya, itu informasi. Sehingga tidak semua orang mencetakkan bagian sampul, bagian depan, dan seterusnya. Tetapi ada kebanyakan itu memang mencetakkan bagian sampul, halaman pengesahan, dan seterusnya. Ya. Sampai daftar isi. Daftar isinya sudah mulai mesin ketik. Ya. Nah, itulah yang dibuat dia yang membuat dia berasumsi bahwa skripsi ini palsu semua.
Jadi kalau saya tanya gitu ya, secara logika gitu ya, berarti skripsi fakultas-fakultas lain juga yang menggunakan percetakan yang sama, menggunakan bentuk font yang sama itu palsu. Nah, ini yang menjadi tidak logis ya bagi orang-orang ini ya, pakar-pakar tersebut. Kami sangat bangga. Nah, jadi ya Bang Joshua ini pernah mengirimkan ya dokumentasi jenis foto dan video kepada Rismond ya kan, dan Bang Joshua ini pernah mengajak Rismond untuk ya diskusi gitu ya, tapi Rismond nggak mau, sampai-sampai ya memblok Abang Joshua ini ya. Dan ya katanya kan kalau kita lihat di debat-debat Roy Suryo, Rismond gitu ya kan, mengatakan kalau dia sudah mempunyai foto-foto di skripsi Pak Jokowi, dokumentasi video-video skripsi Pak Jokowi katanya. Ternyata ya kan dokumentasi itu dia dapat ataupun dikirimi oleh Bang Joshua, dan ya kata Bang Joshua tadi, foto-foto dan video tadilah yang mereka gaung-gaungkan untuk menyerang Pak Jokowi ataupun untuk debat di acara TV-TV. Katanya mereka lah yang pernah memfoto secara langsung ya, tapi itu bohong ya. Ketahuan bohongnya si Roy Panci dan si Roy Panci dan Rismond. Nah, di sini dibongkarlah sama si Bang Joshua, dan kayaknya sekarang ya pasti malu dan nggak tahu taruh mukanya di mana kayaknya si Rismond dan si Roy Panci ini, karena udah ketahuan bohong dan kebongkar satu persatu ya kan guys. Nah, nggak lama lagi nanti pasti ada yang akan kebongkar lagi kebohongan-kebohongan daripada Roy Suryo dengan si Rismond ini. Kita tunggu saja lah nanti. Nah, kata netizen juga ya kan guys, banyak yang berkomentar, gimana kalau Bang Joshua diundang ke acara TV bersama si Rismond dan Roy Suryo. Nah, aku setuju ya guys. Nah, karena kalau mereka ini bertemu di acara TV itu lebih bagus. Nah, maka kita akan bisa lihat Bang Joshua mengkuliti ataupun mempermalukan si Rismond dan Roy Suryo. Tapi pertanyaannya, apakah Roy Suryo dan Rismond berani gitu ya kan? Ya, kita nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi ya kan. Nih, ada Roy Suryo melintir kata ketahuan bodohnya. Ya, IQ Roy Suryo dipertanyakan. Oke, kita dengar dulu. Bangga dengan ijazah kami. Gitu, dan kami sangat terbangga-bangga gitu, bukan malah terhina-hina gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal kemudian merasa sehina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya Mas Tifal. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu cengir aja guys. Yang membuat dia merasa terhina, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik Mas Roy. Iya. Ada satu lagi namanya Dr. Tifa. Ya kan? Itu anizernya luar biasa. Padahal saya sendiri juga orang Nasdem yang memang mendukung Anies Baswedan, ya kan? Oh, dia orang Anies sejati itu, Tifa itu. Lah, kan dari kata-katanya bisa dilihat. Anies itu dibutuhkan oleh dunia. Perang dunia ketiga itu membutuhkan Anies Baswedan. Anies itu harus levelnya jadi sekjen PBB misalnya. Memang dia nggak, misalnya sekarang Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas, Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya dia dijadikan utusan khusus
Presiden Prabowo untuk Indonesia. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo gitu ya. Ini nggak tahu ya Dokter Tifa ini benar-benar pengagum Anies atau mencintai Anies secara pribadi gitu ya kan. Mengagung-agungkan Anies, katanya kalau jadi presiden itu terlalu kecil karena dunia sedang membutuhkan Anies gitu ya kan. Aduh, kelihatan sekali ya bodoh-bodoh mereka ini sebenarnya. Katanya dokter ya kan, tapi kok bodoh ya kan guys. Ngawur. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya. Nis. Beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti cara bicaranya aja sama Anies ya, sedikit-sedikit bicara langsung. Aduh, Tifa. Aduh, kita lihat aja dulu. Bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Ahli prediksi. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dokter Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih kalau tiba-tiba di sini si Tifa menjadi ahli prediksi katanya. Yang mana sih sebenarnya? Aduh, kerjanya apa sih sebenarnya ini orangnya kan? Katanya dokter, tapi kok gini ya kan? Ngurusin ijazah, jadi prediksi, ahli prediksi, macam-macam. Aduh. Presiden terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Begitu. Kan apakah itu pendukung utama Anies? Justru itu mempermalukan Anies kalau menurut saya. Kalau menurut saya itu justru mempermalukan Anies gitu, bahasa-bahasa seperti itu gitu. Nah, kemudian kemarin bilang ada yang mengatakan Pak Jokowi kalau bahasa Inggris nggak bagus. Nah, kemarin dia baru baca bahasa Inggris yang itu loh, undang-undang itu. Bukan dia bilang law atau regulation. On other country, big country is there is no criminalism on freedom of speech. How about that? Yes, I think it is time for us to test our undang-undang tapi undang-undang lo bahasa Inggris aja sambil ngelihat HP kok gitu ya, itu pun belepotan ya. Iya, itu pun masih ngatain gitu loh. Jadi saya bingung juga gitu nih dokter ya, mestinya dokter ini fokus menyehatkan masyarakat melalui keahliannya sebagai dokter ya kan, mengobati pasien kan gitu. Kok malah sibuk berpolitik terus gitu. Saya juga heran juga dengan ibu satu ini. Saya bilang, ini Bu, masuk aja DPR Bu, nyalonkan diri jadi anggota DPR aja biar kalau ngomong lebih terstruktur gitu loh ya, lebih punya pertanggungjawaban moral gitu. Masuk DPR aja nyalon gitu. Bener. Jadi lebih baik. Ya pernah kita lihat juga, lihat videonya si Dokter Tifa ini yang bisa dibilang ngolok-olok bahasa Inggrisnya Pak Jokowi. Pak Jokowi setelah si Tifa ini mengeluarkan bahasa Inggrisnya juga, ternyata parah lah ya kan. Aduh, lebih pinter Jan Etes ya kan guys ya, pakai bahasa Inggris. Aduh, oke lah guys. Nah jadi guys ya, nggak lama lagi sebenarnya mereka ini akan gimana ya kan, akan terkuak ya kan, kebohongan mereka sudah satu persatu terbongkar ya. Dan kata-kata Roy Suryo dan Rismond ketika debat di acara-acara TV gitu ya kan, mereka lah yang dapat memfoto, meraba skripsi Pak Jokowi katanya ya kan, memvideokan, memfoto, meraba dan dan akan menjadi alat bukti nanti ya kan
dan dia mengkaji ya kan macam-macam lah kan, ternyata itu bohong semua. Ternyata itu dokumentasi daripada Bang Joshua yang ahli forensik digital yang benar-benar, bukan abal-abal ya kan, seperti Rismo. Kalau Roy Suryo yang mengatakan dirinya adalah pakar telepancika ya. Aduh. Telepancika. Udahlah guys ya. Aduh, pengen ngakak lah dengan kelompok-kelompok orang-orang bodoh ya, seperti mereka-mereka ngakunya dokter ya kan. Dokter. Aduh, tapi nggak tahu lah ya kan. Ngenyel. Pengen menang aja gitu ya. Lagi si siapa namanya? Kosinudin. Lagi parah. Guys, apapun lah tanggapan kalian, silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.